Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, kembali lagi bersama kami di Education Podcast. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema manajemen sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Sebuah tema penting yang menegaskan bahwa kualitas perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh aspek akademik, tetapi juga oleh tata kelola administrasi, perencanaan yang matang, serta pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Armin, MTHI, Kepala Subbagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi umum, pengelolaan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional kampus yang berkaitan erat dengan perencanaan dan penggunaan anggaran. Melalui diskusi ini kita akan melihat bagaimana peran strategis bagian tata usaha dan perlengkapan turut berkontribusi dalam menjaga mutu perguruan tinggi. Saya Ainur Rahmanur, selamat menyimak Education Podcast. Baik, selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah hari ini baik. Mungkin bisa disapa-sapa dulu pendengar kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang pendengar Education Podcast. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini untuk berdiskusi tentang manajemen sarana prasarana penunjang pembelajaran. Oke, baik. Nah, berbicara tentang posisi Bapak yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak untuk tugas di Kepala Bagian Tata Usaha itu sendiri seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subbagian tata usaha perlengkapan dan rumah tangga sebagai salah satu unit kerja di STN Majene sebagai support system dalam penunjang pembelajaran, khususnya lebih luas lagi Tridharma Perguruan Tinggi, tentu adalah menunjang keseluruhan kegiatan pelaksanaan sivitas akademika yang melaksanakan tugas-tugas Dharma ya Tridharma Perguruan Tinggi, di mana tata usaha perlengkapan dan rumah tangga ini sesuai amanah di Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 menunjang kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan kerumah tanggaan termasuk sarana dan prasarana berupa barang milik negara. Iya. Ya. Di posisi Bapak saat ini bentuk dukungan dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan di kampus seperti apa, Pak? Ya, bentuk dukungan tentu penyiapan SDM kita dalam menunjang kegiatan ketatausahaan perlengkapan dan rumah tangga, termasuk dukungan sarana prasarana sendiri, kemudian dukungan manajemen yang pelan-pelan kita mulai benahi, digitalisasi dan mengintegrasikan beberapa aplikasi pendukung lainnya dalam lingkup STAIN Majene. Untuk kategori di STAIN Majene. Iya. Nah, untuk pelaksanaan administrasi umum yang Bapak kelola berkontribusi terhadap kelancaran kegiatan akademik dan non-akademik, bagaimana Pak? Iya, tentu. Jadi terutama khusus dalam hal proses pembelajaran ya, di Dharma 1 Tridharma Perguruan Tinggi, sub bagian tata usaha perlengkapan dan rumah tangga sebagai penunjang pertama ya dalam rangka menjamin seluruh kesiapan baik sarana maupun prasarana sebelum dimulainya seluruh pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kampus. Untuk tantangan utamanya dalam menjaga tertibnya administrasi di lingkungan perguruan tinggi, mungkin ada tantangan utamanya Bapak ya, tantangan-tantangan sejauh ini? Cukup banyak tantangannya sebenarnya baik internal maupun eksternal, terutama dalam hal
penyiapan prasarana yang sifatnya permanen. Iya. Masih ada sebagian besar ruang kuliah. Hmm. Dari 33 masih ada 23 kelas yang belum permanen, misalnya proyektornya. Mm-mm. Itu jadi tantangan utama kami dalam hal penyiapan sarana prasarana dasar penunjang pembelajaran. Berarti untuk sifat sarana dan prasarananya ini dalam artian seperti kelas, di setiap kelas itu harusnya sudah ada kelas permanen. Ya, sudah ada kelas permanen, termasuk masing-masing jurusan, karena kita belum dalam bentuk fakultas. Di 2 tahun terakhir ya, kurang lebih bahkan mungkin 5 semester sudah kita berjalan. Em, Pembagian gedung menurut jurusan. Jadi kita ada 3 gedung utama kuliah, gedung kuliah Alif, Lam, dan Mim. Sudah dibagi menurut jurusan yang ada di Senayan Majene. Kalau keterlibatan bagian tata usaha dan perlengkapan dalam mendukung perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di kampus. Idealnya memang seluruh unit kerja, termasuk tata usaha perangkat rumah tangga, dilibatkan ya dalam hal menunjang sarana prasarana di kampus. Selama ini dalam rangka menunjang itu kami membuka ruang seluas-luasnya termasuk kepada mahasiswa untuk memberikan input terhadap masih adanya kekurangan atau perbaikan sarana prasarana yang ada. Kami membuka ruang kotak saran digital, juga termasuk survei ya. Kotak saran digital ini kami terima per triwulan dan per tahun untuk surveinya. Untuk kotak saran digitalnya setiap hari, setiap saat kami terima dalam rangka menerima input atas setiap pengguna, baik Ya, dosen maupun mahasiswa. mahasiswa. Ya. Jadi baik mahasiswa pun bisa ikut memberikan saran di Iya, kotak digital itu. iya. Kalau untuk penempatannya ada di setiap dosen, Pak. Di Untuk setiap gedung kita ada penempatan kotak saran digital berupa stiker barcode. stiker barcode. Jadi bagi siapa saja yang menggunakan fasilitas sarana prasarana kampus, di setiap gedung itu ada barcode, silahkan menyampaikan sarannya, kritiknya, atau masukan apapun dalam bentuk membangun ya. Kalau sejauh ini Pak untuk penggunaan barcode tadi, apakah sudah ada yang memberikan saran dan ditindaklanjuti? Sudah banyak, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, memberikan saran, kritik dalam rangka perbaikan melalui kotak saran digital tadi. Sebagian besar Ya. kami sudah eksekusi, selesaikan. Masih ada beberapa yang belum berdampak terhadap efisiensi anggaran Ya. kemarin. Untuk perencanaan fasilitas dan pengelolaannya berkaitan dengan efisiensi pengguna anggaran. Itu menurut Bapak bagaimana? Sejauh mana perencanaannya? Ya, tentu dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, salah satunya itu adalah pemanfaatan secara maksimal seluruh prasarana yang ada. Jadi tidak boleh ada ruangan, fasilitas, sarana maupun prasarana yang tidak termanfaatkan dengan baik, karena tentu itu bukan bagian dari prinsip efisiensi. Kemudian untuk jangka pendeknya ya, untuk jangka panjangnya, Senayan Majene dalam rangka menuju transformasi perubahan bentuk ke institut maupun universitas, tentu basisnya dalam hal perencanaan adalah mengarah kepada fakultas. Ya. Jadi basisnya fakultas, seluruh prasarana pendukung fakultas tentu sudah lebih awal sudah disiapkan. Kalau dulu 3 jurusan yang ada, Ya. existing kita 3 jurusan,
masih bergabung dengan jurusan yang lain di 3 gedung kuliah utama. Kedepannya masing-masing sudah punya gedung kuliah, punya gedung dosen masing-masing, laboratorium pun demikian. Jadi nantinya kalau ada perubahan maka dilakukan oleh jurusan yang mungkin akan berubah menjadi fakultas. Iya, perencanaan jangka panjangnya kita orientasinya adalah fakultas. Dalam konteks keuangan Bapak bagian bentuk dukungan, dalam hal ini prinsip efektivitas ataupun efisiensi dan akuntabilitas anggaran kampus. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan? Ya, baik. Akuntabilitas ini secara filosofi kan adalah seluruh pelaksanaannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semaksimal mungkin kami dari Subbagian TU membuka ruang seluas-luasnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan maupun penganggaran, di mana sesuai pedoman Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk salah satunya sarana dan prasarana itu berbasiskan penganggaran perencanaan berbasiskan kinerja. Nah, perguruan tinggi keagamaan Islam salah satunya STAN Majene ini, kinerjanya tentu yang paling utama diukur adalah Tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam rangka itu tentu orientasi perencanaannya adalah untuk Tridharma perguruan tinggi. Ya. Mungkin bisa disebutkan Bapak Tridharma. Menunjang Tridharma tadi, jadi pendidikan, pendidikan pengajaran berupa sarana prasarana harus diyakinkan sudah siap sedemikian rupa, termasuk media pembelajarannya, media praktikumnya, kemudian penelitian, penunjangnya tentu harus sudah disiapkan dari awal, termasuk memang kita ada target bisa memperbaiki ranking di Webometrik, di mana salah satu penunjangnya itu adalah penelitian. Belum lagi soal isu global, keberlanjutan SDGs yang juga menjadi salah satu indikator secara global, termasuk STAN Majene dalam rangka dukungan keberlanjutan atau SDGs. Demikian juga halnya pengabdian, Dharma ketiga, pengabdian kepada masyarakat, di mana dituntut publikasi atas setiap pengabdian kepada masyarakat, dan ini juga menunjang terhadap sarana prasarana, bandwidth, webnya kita harus lebih friendly, lebih menarik untuk orang mengunjungi dan seterusnya. Ini untuk ranah penelitian ya Bapak? Penelitian dan pengabdian, ya. Bentuk koordinasi yang terjadi antara pimpinan dan unit keuangan seperti apa? Apakah tetap dikoordinasikan atau? Iya, selama ini sub bagian tata usaha perlengkapan dan rumah tangga dalam melakukan koordinasi baik melalui forum-forum resmi seperti rapat pimpinan, ya, maupun komunikasi antar unit, idealnya tetap berjalan berdasarkan ya seluruh input-input positif dari seluruh sivitas akademika STAN Majene. Sejauh ini untuk kontribusi ya dari setiap saat kita sampaikan. Jadi begitu kami temukan saran, masukan ataupun monitoring langsung, seketika juga disampaikan ke pimpinan terkait bahwa bisa periode pelaksanaan atas setiap masukan itu ya kadang masih menyesuaikan termasuk dengan kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Dan dipastikan tepat sasaran tentunya Pak? Ya tentu, itu prinsip akuntabilitas harus tepat sasaran.
Menurut Bapak sendiri, bagaimana administrasi umum perencanaan dan keuangan yang baik dapat berdampak langsung pada mutu perguruan tinggi? Ya, yang pertama tentu adalah menjamin seluruh unit kerja bekerja dengan baik, kemudian menyiapkan survei layanan kepuasan dalam rangka mengukur keterlaksanaan kegiatan penunjang, di mana unit-unit kerja non akademik ini sebagai support system bisa menjamin bahwa apa yang sudah dilaksanakan itu sudah mencapai target atau belum. Pesan Bapak mungkin kepada Sivitas Akademika agar bersama-sama mendukung tata kelola kampus yang tertib dan bermutu. Ya, baik. Untuk tata kelola yang baik dan tertib, tentu Stein Majene dalam bertransformasi menuju IAIN maupun UIN tentu dimulai dengan niat yang baik, ya, bahwa dukungan kita baik sifatnya akademik maupun non akademik, salah satunya tadi sarana dan prasarannya, menjaganya dengan baik. Iya, Ya, karakter kita mungkin yang selama ini kadang acuh terhadap seluruh sarana prasarana, ya dimulai dari dimulai dari diri sendiri untuk bagaimana menjaga seluruh fasilitas yang ada di kampus, karena itu juga menjadi bentuk kesiapan karakter kita untuk bertransformasi. Dan mungkin kalaupun ada keluhan-keluhan mungkin bisa disampaikan baik pesan melalui barcode yang tadi Bapak Iya. sebutkan. Dan tentunya adapun jika ada kerusakan-kerusakan, Iya. maka mungkin bisa dilaporkan agar mendapat tindak lanjut. Iya. Mungkin ya Pak ya. Mungkin demikian perbincangan kita pada episode kali ini yang membahas tentang administrasi umum, perencanaan dan keuangan dalam menunjang mutu perguruan tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Armin selaku Kepala Bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga Stein Majene atas waktu, pemikiran, dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga diskusi ini dapat menambah pemahaman kita bersama bahwa tata kelola administrasi dan pengelolaan sumber daya yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga mutu perguruan tinggi. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga apa yang dibahas dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua. Saya Ainun Rahmanur, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.